Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Prisanti Pratama, BP 201 086208 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi yang telah saya pelajari dari awal setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir semester 3 kali ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok atau group communication adalah proses penyampaian pesan antara seorang komunikator dengan atau orang yang menyampaikan pesan dengan sekelompok orang, yaitu lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok sendiri adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama dengan lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh beberapa kepuasan satu dengan yang lainnya. Dan komunikasi kelompok ini dijabarkan juga oleh beberapa ahli. Salah satunya yaitu Arifin pada tahun 1984. Komunikasi kelompok menurut beliau adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti pada rapat, pertemuan, dan konferensi, serta berbagai pertemuan lainnya. Lalu juga ada Michael Bergen. Di sini ia menjelaskan bahwa komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka atau antara 3 orang dan lebih, dengan tujuan yang sudah diketahui seperti untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, dan di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dan ada dua jenis komunikasi kelompok. Yang pertama itu komunikasi kelompok kecil atau microgroup, yang memiliki pengertian yaitu komunikasi yang terjadi dalam lingkup kecil, di mana adanya komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok. Contohnya adalah komunikasi di dalam diskusi atau kelompok belajar, seminar, dan lain sebagainya. Umpan balik atau feedback yang didapatkan biasanya bersifat rasional, dan anggota kelompok yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma yang ada. Lalu yang kedua ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar yaitu komunikasi yang terjadi dalam lingkup besar yang terdiri dari sekumpulan orang yang sangat banyak. Dalam komunikasi kelompok besar ini, komunikasi antar pribadi sulit untuk dilaksanakan atau sulit terjadi. Contohnya adalah komunikasi pada tablik akbar atau kampanye. Feedback yang diterima pun biasanya bersifat emosional, yaitu anggota kelompok tidak dapat mengontrol emosinya. Dan terlebih jika anggota komunikasi bersifat heterogen, dengan beragam usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, pengalaman, dan latar belakang lainnya, itu sangat mempengaruhi. Lalu kita masuk kepada poin kedua, yaitu klasifikasi kelompok. Ada yang pertama itu kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Horton Cooley pada tahun 1909, menyebutkan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggotanya di dalamnya memiliki hubungan yang akrab, lebih personal, serta hati ke hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan sebaliknya, kelompok sekunder memiliki kebalikan dari definisi kelompok primer tadi. Hubungan yang terjalin pada tiap anggotanya cenderung tidak akrab, tidak personal, dan juga tidak dari hati ke hati. Biasanya pada kelompok primer ada suatu ikatan yang mengikat dalam hal formal untuk tujuan tertentu dengan ada maksudnya tertentu gitu. Lalu contoh dari kelompok primer ini adalah keluarga atau teman sebaya kita. Sedangkan dari kelompok sekunder sendiri memiliki contoh seperti organisasi, kelompok gitu, sekolah, dan juga universitas. Dan juga Jalaluddin Rahmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya. Perbedaan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kualitas komunikasi kelompok primer, bersifat mendalam dan meluas. Mendalam ini berarti komunikasi yang terjalin dapat menyingkap unsur perilaku yang hanya kita tampakkan dalam suasana pribadi saja. Dan meluas berarti meluas ini maksudnya komunikasi memiliki sedikit sekali kendala yang membatasi rentangan dan cara berkomunikasi. Sedangkan pada kelompok sekunder, komunikasi lebih bersifat dangkal dan terbatas. Lalu yang B, komunikasi pada kelompok primer ini bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder ini bersifat non personal sebaliknya.
Yang ketiga atau yang C, komunikasi dalam kelompok primer lebih menekankan pada aspek hubungan daripada aspek pesan atau isi, atau juga bisa kita sebut makna yang disampaikan. Sedangkan pada kelompok primer, kebalikan dari definisi tadi. Lalu ada poin D, komunikasi kelompok primer cenderung lebih ekspresif, sedangkan komunikasi kelompok sekunder hanya sebatas profesionalitas. Dan yang terakhir yaitu E, komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan sebaliknya komunikasi kelompok sekunder cenderung formal. Nah, lalu poin kedua ada in group dan out group. Samar membagi kelompok menjadi in group dan out group. In group ini maksudnya adalah kelompok kita, merupakan kelompok dalam, kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Contohnya bergabung dalam organisasi pramuka, OSIS dan segala macamnya kalau di sekolah, dan kalau di universitas itu seperti mungkin HIMA dan juga beberapa organisasi lainnya. Maka in group itu contoh dari yang tadi. Dan out group merupakan kelompok luar, kelompok sosial yang individunya diartikan sebagai lawan dari in group tadi. Lalu yang ketiga ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, membership group dan juga reference group. Theodor Newcomb pada tahun 1930 pertama kali mencetuskan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan juga kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan ini merupakan kelompok yang anggotanya terdaftar secara fisik dan administratif yang jelas sebagai anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan sebaliknya kelompok rujukan merupakan kelompok yang digunakan sebagai standar atau alat ukur menilai dari diri sendiri atau untuk membentuk kepribadian dan sikap. Dalam teorinya, kelompok rujukan memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai fungsi komparatif, fungsi normatif, dan juga fungsi perspektif. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama itu fungsi komparatif diartikan sebagai fungsi yang berkenan dengan proses perbandingan untuk mengukur dan menilai keadaan seseorang. Dan juga fungsi normatif diartikan sebagai rujukan untuk mengatur, membimbing, dan juga mengarahkan sikap dan perilaku yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku. Dan juga yang terakhir, poin C atau yang ketiga, fungsi perspektif diartikan sebagai rujukan untuk memandang dunia, mendefinisikan segala sesuatu, dan juga mengorganisasikan pengalaman dan memberikan makna pada berbagai objek atau kejadian atau peristiwa dan orang-orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Di sini ada beberapa poin lagi penjabarannya. Yang pertama itu ada konformitas namanya. Maksudnya di sini adalah konformitas ini diartikan sebagai keadaan dan pengaruh sosial yang merubah kebiasaan, sikap, dan juga tingkah laku seseorang agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Biasanya jika sejumlah orang dalam kelompok melakukan atau mengatakan sesuatu, anggota kelompok lainnya akan cenderung melakukan atau mengatakan hal yang sama. Yang kedua yaitu fasilitas sosial. Fasilitas ini diartikan sebagai mempermudah. Maksudnya adalah kelompok dapat mempengaruhi pekerjaan hingga dapat terasa lebih mudah. Dan menurut Robert Zajones menerangkan bahwa kehadiran orang lain dianggap dapat membangkitkan energi pada perilaku individu. Apabila energi yang diciptakan menghasilkan respon yang dominan, yang positif, maka akan terjadi peningkatan prestasi dan juga sebaliknya. Dan oleh karena itu, para peneliti menarik kesimpulan bahwa kelompok dapat mempengaruhi kualitas kerja individu. Lalu kita lanjut yang ketiga, ada polarisasi. Maksudnya di sini adalah kecenderungan yang mengarah pada posisi yang lebih ekstrim. Semisal sebelumnya melakukan diskusi, anggota kelompok memiliki sikap agak menentang terhadap tindakan tertentu atau memiliki
setelah diskusi mereka akan lebih keras menentang tindakan-tindakan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika sebelum diskusi mereka agak mendukung suatu tindakan tertentu, maka setelah berdiskusi dukungan mereka akan lebih kuat terhadap hal tersebut. Lanjut kita bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama itu dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat pada tahun 2004, membagi faktor-faktor ini ke dalam beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada faktor situasional. Dan juga faktor situasional ini dibagi menjadi empat pembagian, yaitu yang pertama ukuran kelompok. Ukuran suatu kelompok juga akan mempengaruhi prestasi yang diperoleh berdasarkan jenis tugas yang hendak diselesaikan suatu kelompok. Dan di sini tugas kelompok dibedakan menjadi tugas koaktif dan interaktif. Pada tugas koaktif, anggota kelompok memperoleh tugas yang merata dan mengerjakan masing-masing, namun tidak berinteraksi. Di sini jumlah anggota akan sejajar dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Artinya semakin banyak anggota yang berprestasi, maksud saya semakin banyak anggota yang berpartisipasi, maka semakin banyak juga pekerjaan yang terselesaikan. Lalu tugas interaktif anggota kelompok berinteraksi secara terorganisasi guna memperoleh suatu keputusan, produk maupun penilaian. Yang kedua ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dalam kelompok akan mempengaruhi prestasi kerja kelompok. Ini akan mempermudah kelompok untuk menghasilkan produk ataupun tugas dapat dilakukan dengan terorganisir. Lanjut yang ketiga ada kohesi kelompok. Menurut Collins dan Raven pada tahun 1964, kohesi kelompok ini merupakan suatu kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tidak meninggalkan kelompoknya. Menurut mereka, kohesi kelompok ini dapat diukur berdasarkan ketertarikan interpersonal antara anggota kelompok dan juga terhadap satu sama lainnya. Ketertarikan anggota ini terhadap kegiatan dan fungsi kelompok dan bagaimana kepuasan anggota kelompok dalam proses pelaksanaan tugas yang mereka lakukan dalam suatu kelompok. Jadi semakin kohesif suatu kelompok, maka semakin besar juga kepuasan anggotanya, sehingga komunikasi akan lebih bebas dan terbuka, serta tujuan dari kelompok mereka akan tercapai. Yang terakhir itu ada ada kepemimpinan. Kragan dan Wright pada tahun 1980 menyebutkan kepemimpinan sebagai komunikasi yang secara positif dapat memberi pengaruh pada anggota kelompok untuk dapat bergerak ke arah dari tujuan kelompok itu tersebut. Kepemimpinan dalam kelompok sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi di dalam sebuah kelompok. Lalu kita masuk ke faktor kedua, yaitu ada faktor personal, ada kebutuhan interpersonal, ada tindakan komunikasi, dan juga ada peranan. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan interpersonal. Maksudnya di sini adalah kelompok didorong untuk memenuhi 3 kebutuhan interpersonal, yaitu ingin bergabung sebagai bagian dari kelompok, terus lalu ada ingin mengendalikan orang lain dalam satu hierarki, dan terakhir itu ingin akrab secara emosional dengan anggota kelompok yang lainnya. Lalu ada tindak komunikasi maksudnya, yaitu pertukaran informasi yang terjadi ketika beberapa kelompok saling bertemu, dan di sini setiap anggota berusaha untuk menyampaikan maupun menerima informasi baik secara verbal maupun non verbal. Lalu kita lanjut poin yang ketiga, peranan. Di sini anggota kelompok memiliki peranan besar dalam mencapai tujuan kelompok, dan peranan anggota kelompok dalam menyelesaikan tugasnya ini serta usaha anggota kelompok dapat memelihara kelompok mereka dengan cara membangun ikatan emosional antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kita akan membahas bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Ada beberapa bentuk dari komunikasi kelompok ini. Pertama itu komunikasi kelompok deskriptif, dan yang kedua itu ada komunikasi kelompok perspektif. Dan yang maksud saya komunikasi kelompok ini dijelaskan secara singkat, dan para ahli membagi komunikasi kelompok pada 3 kategori. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Yang pertama itu ada komunikasi kelompok deskriptif.
dan dikembangkan oleh beberapa ahli. Ada beberapa kelompok lagi dalam kelompok komunikasi deskriptif ini. Yang pertama itu kelompok tugas. Aubrey Fisher mengungkapkan bahwa perkembangan dalam proses kelompok berlangsung dalam 3 tahap, yaitu orientasi, konflik, dan pemunculan, serta yang terakhir itu penugahan. Yang kelompok B, kelompok pertemuan, Penis dan Shepard mengungkapkan perkembangan proses kelompok berlangsung dalam 2 tahap, yaitu kebergantungan terhadap otoritas dan kebergantungan terhadap satu dengan yang lainnya. Yang terakhir itu ada kelompok penyadar. Yang kedua ada secara garis besar, yang kedua yaitu komunikasi kelompok perspektif. Bila dilihat dari formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu kelompok private dan juga kelompok publik. Kelompok private biasanya terdiri dari kelompok pertemuan, belajar, panitia hingga konferensi dan lainnya. Sementara kelompok publik biasanya terdiri dari kelompok diskusi panel, forum, diskusi terbuka, dan juga wawancara terbuka dan berbagai contoh lainnya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.